Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi sama Bu Ola dan Bu Dita. Hari ini Bu Dita dan Bu Ola mau mengajak teman-teman mengenal dunia satwa. Wah, kita mau mengenal binatang peliharaan, binatang ternak. Terus apalagi Bu Dita? Binatang liar dan juga binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Wah, udah gak sabar nih Bu Dita. Oke, yuk kita Check mulai. it out. Nah teman-teman, Bu Dita mau memperkenalkan dulu tentang hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu apa sih? Hewan peliharaan itu adalah hewan yang bisa teman-teman pelihara di rumah. Contohnya ada kucing, ada kura-kura, ada kelinci, dan lainnya. Nah, sekarang Bu Dita sama Bu Ola mau nunjukin kura-kura. Ada juga loh di sekolah. Yuk kita lihat. Nih teman-teman kura-kuranya. Wow, ini dia nih kura-kura. Tahu nggak lagunya yang ini kura-kura? Ah iya benar. Tinggal Dalam cangkang, dia sayang rumahnya, amatlah sayang. Kepalanya keluar jika ingin makan, dimasukkannya lagi jika ingin tidur. Nah, nih Bu Dita, kura-kura itu habitatnya di mana sih Bu Dita? Habitatnya atau tempat tinggalnya dia itu di air dan juga di darat. Dia bisa di dua tempat, Bu Ola. Atau disebut amfibi ya? Iya Itu betul. masuknya ke reptil atau unggas ya Bu Dita? Reptil, Bu Ola. Reptil. Coba kita lihat teman-teman boleh ikut itu juga ya. Iya Menghitung nih. kakinya. Kita hitung yuk kakinya yuk. 1 nih sebelah sini, 2, 3, 4. Oh, ada ekornya juga. Tuh, iya. Kakinya 4, ada ekornya dan juga ada kepalanya. Oh, dia malu-malu nih, boleh. Ada ini Bu Dita. Nah, ini namanya adalah cangkang. Ini rumahnya kura-kuranya. Dia selalu bawa rumahnya bola. Oh, ini keras apa lembek ya Bu Dita? Ini keras nih, teman-teman. Tuh, keras. Iya, dari kasar. Ya, teksturnya juga kasar, teman-teman. Tuh. Nah, Bu Dita, cara merawatnya seperti apa? Nah, cara merawatnya yang pertama dikasih makan. Terus kolamnya atau tempatnya, kandangnya itu juga harus sering dibersihin, teman-teman. Terus udah gitu kalau misalkan kura-kura itu seneng banget kalau abis dia mandi atau disiram pakai air, dijemur juga di sinar matahari sebentar. Seperti itu, Bu Ola. Oh gitu. Nah, terus makanannya apa Bu Dita? Nah, makanannya ada nama makanan khususnya pelet. Hampir sama makanannya ikan, Bu Ola. Bisa juga sayur-sayuran. Kangkung ya biasanya. Kangkung, ya. biasanya kangkung. Wah, ternyata kura-kura suka makan sayur ya teman-teman. Iya, bener. Pantesan dia sehat terus nih. Oke, ini binatang peliharaan Iya, kura-kura. bisa dipelihara karena dia tidak besar ya Bu Dita ya? Iya, betul. Paling besar, oh ya, ini kan kalau ini kecil teman-teman. Ada juga sih yang lebih besar, tapi nggak besar-besar banget gitu, bola. Wah, berarti banyak ya teman-teman bisa pelihara kura-kura berarti ini di rumah nih nanti. Iya. Tapi jangan lupa nanti dirawat ya kalau udah punya Oke, binatang peliharaan. siap. Oke, next selanjutnya kita mau ke binatang ternak. Oke. Nah teman-teman, kali ini kita mau mengenal hewan ternak. Kira-kira ada yang tahu nggak di rumah hewan ternak itu apa sih hewan ternak? Ya betul, hewan ternak itu adalah hewan yang dimanfaatkan bertujuan untuk diambil manfaatnya. Seperti misalnya susunya, dagingnya, bulunya, kulitnya, ataupun telurnya. Kira-kira apa aja ya jenis-jenis hewan ternak? Ada ayam, ada apa lagi? Ikan, lele, ada kambing, ada sapi, ada domba, dan masih banyak lagi. Teman-teman boleh cari sendiri hewan ternak. Nah, hewan ternak itu yang kita kenal dan ketahui banyak itu adalah ayam. Kira-kira ayam itu apa yang diambil dari ayam?
Ya, dagingnya dan telurnya. Nah, di sini Bu Ola mau kasih lihat teman-teman ayam yang ada di sekolah, hewan ternak yang ada di sekolah, yaitu ayam kalkun. Ayam kalkunnya sudah bertelur loh dan sudah memiliki anak. Oke, teman-teman check it out. Nah, ini dia ayam kalkun, teman-teman. Ayam kalkun itu adalah sejenis unggas. Dia hidupnya di darat. Dia juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ayam kalkun itu makannya bisa biji-bijian, bisa pur, atau didapat dengan cara dibeli di toko-toko hewan-hewan, toko binatang-binatang. Jadi gampang didapat makanannya. Dan biasanya kalau di luar negeri ayam kalkun itu bisa dikonsumsi. Seperti kita di sini di Indonesia, kita makannya ayam ada ayam kampung, ada ayam negeri yang bisa kita konsumsi. Nah, teman-teman, itu dia. Itu adalah contoh hewan ternak, yaitu ayam. Masih banyak lagi teman-teman hewan ternak seperti sapi yang bisa diambil susu dan kulit juga dagingnya. Nah, ada lagi nih hewan ternak yang lain. Ada, oh ya, ini kelincinya juga sudah berkembang biak yang diternakan di sekolah. Nah, ada lagi nih di sini nih di kolam, tapi ini adalah, nah, ada ikan, kolam ikan. Nanti bisa dimanfaatkan juga ikan itu. Nah, segitu-gitu dulu ya teman-teman ya dari Bu Ola tentang hewan ternak. Selanjutnya kita mau mengenal hewan liar. Nah teman-teman, sekarang Bu Dita mau menjelaskan ke teman-teman jenis-jenis hewan liar. Nah, kalau hewan liar itu teman-teman tahu nggak kira-kira apa sih? Ya, hewan liar itu biasanya hidupnya di alam liar. Biasanya di hutan, di savana, pokoknya di tempat yang memang jarang terjamah oleh manusia. Gitu teman-teman. Nah, jenis-jenisnya ada banyak banget, tapi Bu Dita di sini hanya menjelaskan beberapa saja ya. Yang pertama ada gajah, lalu ada ular, ada singa, ada juga ikan hiu. Nah, kenapa ya teman-teman mereka semua itu disebut hewan liar? Nah, seperti yang tadi Bu Dita udah bilang, mereka hidupnya di alam liar. Yang kedua, biasanya mereka itu punya taring. Nah, dan juga sedikit berbahaya teman-teman, karena mereka itu liar. Jadi memang sedikit berbahaya. Nah, selanjutnya makanannya juga mereka mencari sendiri dengan cara berburu di alam liar. Seperti itu. Lalu kira-kira apa lagi ya tentang hewan liar? Oh iya, betul. Kira-kira kalau hewan liar bisa gak ya dipelihara di rumah? Tidak. Coba deh teman-teman bayangin. Misalkan ya, gajah yang besar ditaruh di depan rumah teman-teman. Kira-kira muat nggak kandangnya? Pastinya besar banget ya teman-teman. Jadi kalau hewan liar itu nggak bisa dipelihara di rumah. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Dita dan Bu Ola mau kenalin tentang hewan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan tentang dunia satwa. Ada apa aja tadi Bu Dita? Ada hewan peliharaan, ada hewan ternak, ada hewan liar. Nah, teman-teman, gimana tadi penjelasan dari Bu Dita dan Bu Ola? Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, nanti boleh kok kasih tahu Bu gurunya, atau ada teman-teman yang mau menambahkan boleh juga nanti kasih tahu Bu guru. Oke. Nah, yang terakhir kita mau bahas apa Bu Dita? Tentang hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada loh teman-teman. Ada yang di ayat, ada yang di surat ya Bu Dita ya. Iya, ada yang betul. menjadi nama surat. Contohnya nih, jadi karena saking sayangnya Allah sama makhluk hidup semua, jadi ada hewan juga yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti surat yang pertama Al-Baqarah, itu adalah sapi betina. Lalu
Anamel adalah semut. Lalu anahe adalah lebah. Dan ada juga yang disebutkan di dalam ayat. Ada apa aja Bu Dita? Ada laba-laba, lalu ada unta, ada juga kucing. Iya betul. Ada juga anjing yang di dalam surat Al-Kahfi. Nah, betul. Nah, semua itu dimaksudkan agar kita mencari manfaat atau pelajaran dari si surat-surat tersebut. Jadi ada ceritanya tuh kenapa hewan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Contohnya apa nih Bu Ola? Contohnya misalnya lebah. Lebah, betul. Nah, lebah itu gimana Bu Dita kalau Lebah itu hewan yang sangat pintar teman-teman dan memiliki banyak sekali manfaat. Makanya ada di dalam Al-Qur'an karena lebah itu menghasilkan madu. Madu itu bisa buat obat teman-teman. Madunya juga bermanfaat, sarangnya juga betul. Terus cara hidupnya juga lebah itu sangat ini ya, kerjasamanya baik ya, seperti semut ya Bu Dita ya. Seperti semut. Semut juga seperti itu teman-teman. Semut itu kalau saling ketemu sama temennya dia ngapain ya? Salaman, bersapa-sapa. Dan dia kalau menggotong makanan dia biasanya nggak sendirian, bersama-sama kompak. Betul. Dan semut itu juga patuh sama pemimpinnya, ratu semut gitu. Betul. Teman-teman. Seperti itu teman-teman. Makanya berarti teman-teman harus saling menyayangi ya sesama makhluk hidup ya. Iya, harus sayang sama binatang, sama tumbuhan dan semua makhluk hidup. Iya, betul. Oke, baiklah karena sudah semua, jadi selesai sampai di sini penjelasan dari Bu Dita dan Bu Ola. Oke, sampai jumpa lagi di video lainnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.